Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma aslih lana sya'nana kulla wa la yakilana wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Taib, kita lanjutkan ya daurah ilmiah kita, yaitu pembacaan kitab Ushulul Iman fi Dhawil Kitab wa Sunnah yang ditulis oleh Nukhbatu Minal Ulama. Kemarin terakhir kita sudah membahas tentang penjagaan Nabi terhadap tauhid uluhiyah, ya, di mana Nabi melarang perkara-perkara yang bisa merusak akidah, merusak keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, merusak keikhlasan dan juga amalan-amalan dengan cara Nabi melarang semua bentuk kesyirikan, ya. Seperti ruqyah, tamimah, kemudian memakai kalung, ya, dan juga terakhir mencari berkah atau ngalap berkah dengan pohon, batu, dan yang lainnya, yang itu semua adalah bentuk-bentuk kesyirikan, ya. Bisa jadi syirik kecil atau bisa jadi syirik besar. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, sekarang kita masuk bab selanjutnya, perkara tentang kuburan, ya, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan kuburan. Tafadhal ditampilkan kitabnya. Nah, qalu hafizahumullahu ta'ala, berkata para ulama yang semoga Allah menjaga mereka, fi kitabihim Ushulul Iman fi Dhawil Kitab wa Sunnah, al-matlabul khamis, perincian penjagaan Nabi kepada iman, yaitu yang kelima, an-nahyu an a'mali tata'allaqu bil kubur, pencegahan atau pelarangan dari amal-amal yang berkaitan dengan kuburan, ya. Laqad kana al-amru fi sadril Islam ala man'i ziyaratil kubur li qurbi ahdihim bil jahiliyah. Di awal-awal dulu ketika Nabi mendakwakan Islam, mereka dilarang untuk berziarah kubur, ya. Kenapa? Karena mereka masih banyak perkara-perkara jahiliyah, ya. Masih dekat dengan perkara jahiliyah sehingga Nabi larang, ya. Kenapa dilarang? Hikmahnya himayatan lihim tauhid wasyanatan lijinabi, yaitu untuk menjaga tauhid, ya, karena mereka masih dekat dengan waktu kejahiliaan dan juga orang-orang musyrik, ya. Walimahasunal iman wa azuma sya'nuhu fin nas wa rasakha fil qulubi wattadahat barahinu tauhid wa inkashafat syubhatu syirk, ya, ja'at masyru'iyyati ziyaratil kubur muhaddada ahdafuha muwaddiha maqasiduha. Maka ketika imannya semakin bagus, semakin kuat, dan semakin menancap, ya, kuat di dalam hati, dan juga semakin jelas keterangan-keterangan tentang tauhid, dan semakin terbuka lebar, ya, syubhat-syubhat kesyirikan, maka datanglah syariat, ya, terhadap ziarah kubur, ya, yang tujuannya ditentukan dan tujuannya dijelaskan dengan sejelas-jelasnya, ya. Fa'an Buraidah ibn Husayb, ya, radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah SAW, nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Kata Nabi SAW,
Dahulu aku melarang kalian ziarah kubur, maka sekarang berziarah kalian. Rawahu Muslim. Wa an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, zurul kubur, berziarah kalian terhadap kepada kubur, fa innaha tudzakirul maut, karena ziarah kubur itu bisa mengingatkan kepada kematian. Wa Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa inna fiha ibrah. Dahulu aku melarang kalian ziarah kubur, sekarang silakan boleh kalian berziarahlah, karena di dalam perbuatan tersebut banyak pelajaran yang bisa diambil. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala faduruha fa innaha tarikul qalb wa tadma'ul ain wa tudzakkirul akhirah wa la taqulu hajra. Dulu aku melarang kalian ziarah kubur, sekarang silakan kalian berziarah, karena itu melembutkan hati, itu bisa mengeluarkan air mata dan mengingat akhirat, tetapi jangan sampai kalian mengucapkan perkataan yang keji ya. Hadis riwayat Imam Ahmad dan juga dalam Mustadrak Imam Hakim. Wa an Buraidah radhiyallahu anhu qala, dari Buraidah bahwasanya dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuhum, dahulu Nabi mengajarkan mereka para sahabat, idza kharaju ilal maqabir fakana qailuhum yaqul, kalau mereka ziarah kubur maka hendaklah mereka mengatakan, assalamu alaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallahu bikum lahikun as'alullaha lana walakumul afiyah. Rawahu Muslim. Assalamualaikum wahai penghuni kubur, ya, orang mukmin dan orang muslim, dan kami nanti akan bergabung menyusul kalian. Kami memohon kepada Allah untuk kami dan untuk kalian keselamatan. Maka ini hadis-hadis diperintahkan untuk ziarah kubur ya, dan kaidah ya, di dalam ilmu usul ya, usul fiqh, bahwasanya al-amru ba'dan nahi yufidul ibaha ya. Ada perintah setelah ada larangan maka menunjukkan hukumnya boleh ya. Jadi dibolehkan ya. Fahadil ahadis wa ma ja'a fi ma'naha tadullu ala anna masyru'iyyatal ziyaratil kubur ba'dal man'i min dalika innama kanat li hadafaini azimaini wa ghayataini jalilataini. Maka hadis-hadis ya, yang menunjukkan tentang ziarah kubur ya, bahwasanya disyariatkannya ziarah kubur setelah dilarang di awal-awal memiliki tujuan yang agung, tujuan yang mulia ya. Apa tujuan ziarah kubur dari hadis-hadis tadi? Yang pertama, tazhidu fid dunya bitadakkuril akhirah wal mauti wal bala. Ya, yaitu zuhud terhadap dunia dengan banyak mengingat akhirat, kematian ya, dan musibah tersebut. Jadi tujuan kita ziarah kubur itu supaya kita zuhud. Zuhud itu mengutamakan kesejahteraan, kebahagiaan akhirat ya, sehingga dia meninggalkan perkara-perkara yang haram tentu ya. Wara' itu, zuhud itu sudah di atas wara' ya. Wara' itu meninggalkan yang haram dan syubhat, sedangkan zuhud di atasnya lagi, bahkan dia meninggalkan perkara yang mubah yang tidak bermanfaat buat akhiratnya. Wal intibaru bi ahlil kubur, mengambil pelajaran dengan ahli kubur yang sudah meninggal ya, bahwa kita sama akan seperti mereka. Mimma yazidu fi imani syakhsi wa yuqawi yaqinuhu wa yu'azzimu sillatuhu billah. Dengan tersebut ya bisa menambahkan keimanan terhadap negeri akhirat dan memperkuat keyakinan dan memperkuat hubungan dia dengan Allah ya. Wa yuzibu anhul i'radi wal ghafla, dan juga bisa menghilangkan kelalaian dan penyimpangan ya. Kemudian tujuan yang kedua, disyariatkan ziarah kubur al-ihsanu ilal mauta
tujuannya kita berbuat baik kepada penghuni kubur. Jadi bukan kita berharap meminta kepada penghuni kubur, ya, atau meyakini di sana dikabulkan doa kita. Tidak, ya. Tujuannya adalah kita berbuat baik kepada penghuni kubur dengan cara apa? Biddu'a ilahum, dengan mendoakan mereka. Wattarahum alaihim, berbuat baik kepada mereka, ya, dengan doa tadi, ya. Wattalabil maghfirati lahum, memohonkan ampunan untuk mereka, wa su'alillahil afwa anhum, dan memohon afwa, yaitu pemaafan dari Allah untuk mereka, ya. Hadzal ladzi dalla alaihi dalil wa man idda'a ghairu dzalika tuliba bil hujjah wal barahin. Dan ini yang ditunjukkan dalil-dalil dari hadis tadi, ya. Dan siapa yang mengklaim atau mengklaim bahwa ziarah kubur tujuannya selain dua tadi, contohnya ziarah kubur tujuannya mencari berkah di kuburan itu, menganggap doanya lebih dikabulkan, apalagi kalau meminta kepada mayit, maka datangkan hujah dan bukti-bukti atas ucapan atau klaim mereka tersebut, ya. Summa inna sunnah qad ja'at bin nahi an umurin adidatin muta'alliqatin bil kuburi wa ziyaratiha. Kemudian di dalam sunnah, kata para ulama, sungguh datang larangan-larangan yang berkaitan dengan perkara-perkara kuburan, ya, dengan bermacam-macam yang berhubungan dengan kuburan dan ziarahnya. Siyanatan li tauhid, kenapa ada larangan-larangan ini? Nabi untuk menjaga tauhid. Wa himayatan li jinabihi, yajibu ala kulli muslimin ta'allumiha liyakuna fi amina, ya, minal batila wassalama minad dolal. Kenapa harus kita belajar tentangnya? Supaya kita aman dari kebatilan dan selamat dari kesesatan. Apa larangan tersebut? Yang pertama, kata para ulama, wa min dzalika al-awwal, yang pertama, an-nahyu an qaulil hajri inda ziyaratil kubur. Dilarang mengucapkan perkataan keji saat ziarah kubur. Apa itu perkataan keji? Nanti kita lihat. Wa qad taqaddama qauluhu sallallahu alaihi wasallam wala taqulu hajra. Kata Nabi, saat ziarah kubur dilarang kalian mengucapkan ucapan keji. Apa itu ucapan keji? Wal muradu bil hajri, kata para ulama, yang dimaksud dengan ucapan keji, kullu amrin mahzurin syar'an, semua ucapan yang dilarang secara syariat. Wa ya'ti fi muqaddimati dzalika asyirku billah bidu'ail makburin wa su'alihim min dunillah. Yang dimaksud dengan ucapan keji yaitu sudah disebut, kata para ulama, perkara-perkara syirik di awal-awal tentang tauhid uluhiyah ini, yaitu dengan berdoa, yaitu meminta kepada ahli kubur, ya, meminta kepada mereka, dan ini termasuk permohonan kepada selain Allah. Wal istighatsati bihim, mohon pertolongan dengan mereka. Wa talabil madadi wal afiyati minhum, meminta dilapangkan, ya, dan keselamatan dari mereka. Fakulu dzalika minasyirkil bawah wal kufri sarah. Maka ini jelas-jelas kesyirikan dan kekufuran yang nyata, ya. Kenapa? Karena sudah disebutkan di antara jenis ibadah, dan ibadah yang paling utama itu adalah doa. Nabi SAW bersabda bahkan ad-du'a wal ibadah. Doa itulah inti ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, wa man adallu mimman yad'u min dunillahi. Siapa yang lebih sesat daripada orang yang berdoa kepada selain Allah? Allah berfirman, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Masjid-masjid itu milik Allah, maka jangan pernah berdoa kepada selain Allah dengan siapapun. Dan dalil-dalil tentang ini banyak sekali. Maka ini kesyirikan dan kekufuran, ya. Wa qad tsabata anin Nabi sallallahu alaihi wasallam ahaditsa adidah, dan telah datang dari Nabi hadis-hadis yang banyak, sharihah, dengan jelas, ya, fil man'i min dzalika wan nahyi anhu wal lu'ina fa'iluhu. Telah datang hadis-hadis yang jelas dalam pelarangan hal tersebut, ya, dan bahkan dilaknat bagi pelakunya. Fi sahih Muslim an Jundub ibn Abdullah annahu qala, dalam sahih Muslim, ya, Nabi SAW bersabda dari sahabat Jundub bin Abdullah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla an yamuta bi khamsin yaqulu, aku langsung mendengar, kata Jundub radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW sebelum beliau meninggal 5 kali beliau mengingatkan, ala inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubur anbiya'ihim wa salihihim
masajid. Ketahuilah orang-orang sebelum kalian, yaitu Yahudi dan Nasrani ya, telah mengambil kuburan-kuburan nabi-nabi mereka dan orang-orang soleh mereka sebagai masjid. Ala fala tattakhidul kubura masajid, kata Nabi, sekali-kali tidak, janganlah jadikan kuburan-kuburan itu masjid-masjid. Inni anhaakum anzalika, aku melarang kalian atas perkara tersebut. Sampai 5 kali Nabi ingatkan sebelum Nabi wafat sallallahu alaihi wasallam. Fadu'aul amwat, maka berdoa kepada mayit-mayit. Wa su'aluhumul hajat, meminta kepada mereka kebutuhan-kebutuhan. Ya, wa sarfu syai'in minal ibadah lahum, ataupun memalingkan perkara ibadah kepada mereka, memberikan ibadah kepada mereka, syirkun akbar. Ini termasuk syirik besar. Seperti menyembelih atas nama mereka, atau untuk kemuliaan mereka, atau bernazar dengan nama mereka, dan seterusnya. Amal ukuf indal kubur, adapun iktikaf berdiam diri di kubur, ya, wa tahari ijabatid doa, dan berharap doanya lebih dikabulkan, indaha wa mislahu, atau yang semisalnya as-salatu fil masajid allati fiha al-kubur, atau salat di dalamnya yang banyak kubur-kubur, fiha minal bid'ai al-munkara, tidak sampai kepada kesyirikan, tapi itu perkara bid'ah yang sangat munkar, yang bisa membawa kepada kesyirikan tadi ya. Wa fi sahihaini an Aisyah radhiyallahu anhu qala, dalam hadis Bukhari Muslim, Aisyah radhiyallahu anha berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fi maradihi, Nabi kita Muhammad SAW pernah bersabda dalam keadaan sakit beliau, alladzi, yaitu ketika apa? Ketika beliau lam yakum minhu, ya, Nabi belum bisa bangkit dari sakitnya ya. Ya, ini akhir-akhir kematian Nabi SAW. Apa kata Aisyah radhiyallahu taala anha? Apa kata Nabi SAW? La'anallahu al-yahuda wan nasara. Allah telah melaknat orang Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Karena mereka telah menjadikan kubur-kubur nabi-nabi mereka sebagai masjid-masjid ya. Wallahu ta'ala alam ya, saya belum menyaksikan dengan sendiri ya kuburan-kuburan mereka, itu orang-orang soleh dari kalangan ahli kitab itu. Mungkin ibu-ibu yang ada di Eropa, yang ada di Amerika kan berhubungan dengan mereka dan banyak melihat tempat-tempat ibadah mereka. Mungkin ya bisa dicek ya, apakah banyak kuburan-kuburan yang mereka muliakan di kalangan pendeta-pendeta mereka, atau istilahnya apa itu, paus ya, paus mereka, atau yang lainnya itu. Taib. Selanjutnya perkara yang dilarang yaitu az-zabhu wan nahru 'indal kubur, menyembelih hewan kurban di sisi kuburan ya, atau untuk penghuni kubur, itu juga sama. Fa in kana dzalika taqarruban ilal maqburin, kalau ternyata ya dia menyembelih hewan kurban itu dalam rangka taqarrub kepada ahli kubur, liyaqdu hajata, agar hajat mereka dipenuhi, li syakhsin, ya, terhadap seseorang ya, fahuwa syirkun akbar, maka ini kesyirikan yang besar. Kenapa? Karena dia telah memberikan penyembelihan dia kepada selain Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fasalli li rabbika wanhar, salatlah kamu karena Allah, untuk Allah, dan menyembelih hewan kurbanlah hanya untuk Allah. Allah berfirman, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan, sungguh salatku dan kurbanku, hidup dan matiku hanya untuk Allah, Rabb alam semesta. Jadi kalau ada orang dia menyembelih kurban, walaupun dia ucap bismillah, tapi dia niatkan ini untuk keagungan penghuni kubur ini. Jadi dia menyembelih itu karena kemuliaan penghuni kubur misalnya. Karena dengan menyembelih dengan keagungan penghuni kubur ini, dia berharap hajatnya dipenuhi. Maka ini syirik besar. Wa in kana li ghairi dzalika, adapun kalau dia menyembelih selain hal tersebut, misalkan dia menyembelihnya karena Allah, untuk Allah, tapi dia meyakini kalau menyembelih dekat kuburan ini doanya lebih dikabulkan Allah, maka ini bid'ah al-khatirah yang berbahaya.
allati hiya min a'dhami wasail asy-syirki liqauli sallallahu alaihi wasallam la aqra fil Islam. Qala Abdur Razzaq kanu ya'kiruna 'indal qabri baqara aw syat. Ini juga dilarang karena ini bisa wasilah menuju kesyirikan. Nabi SAW bersabda, di kuburan di dalam Islam dahulu mereka orang-orang jahiliyah menyembelih hewan kuburan di kuburan berupa onta atau kambing ya. Kemudian perkara yang dilarang ya, perkara yang nomor 3, 4, 5, 6 dan 7. Yang ketiga raf'uha ziyadati 'ala turab, meninggikan ya, di atas kebutuhan tanah tersebut. Jadi tanahnya tinggi misalkan, atau al-khariju minha, atau keluar dari batas. Wa tajsisuha, atau menyemen kuburnya di semen gitu, dikasih marmer ya. Wal kitabatu 'alaiha, atau ditulis nama atau sejarah atau apapun tentang orang ini di kuburannya. Wal bina'u 'alaiha, apalagi dibangun bangunan di atasnya seperti rumah-rumah ya. Wal qu'udu 'alaiha, dan duduk di atas kuburan tersebut itu juga terlarang. Fakullu dzalika minal bid'ah, maka itu semua adalah perkara yang bid'ah allati dallat bihal yahudu wan nasara, yang Yahudi dan Nasara dulu tersesat gara-gara perkara ini ya. Wa kanat min a'dhami dhara'i asyirk, bahkan ini termasuk perkara-perkara yang agung untuk menutup pintu-pintu kesyirikan. Ya tadi, kalau dibiarkan nanti ya, orang-orang kan menganggap kuburan ini keramat gitu. Sehingga ilmu tidak diajarkan, syaitan semakin menyesatkan, maka memberikan keyakinan-keyakinan yang aneh nanti. Atau khurafat tahayul ya, itu cerita-cerita yang aneh tentang penghuni kubur ini. Dan apabila sudah satu orang meyakini berhasil dengan mendekatkan diri dengan penghuni kubur itu, hajat dia terpenuhi, jadi tipu oleh syaitan, akhirnya dia mengajarkan orang, akhirnya banyak orang yang ziarah, akhirnya banyak orang yang mengelilingi kuburan itu dan meminta di kuburan itu. Nasallallahu alaihi wasallam, ya Allah musta'an. Fa'an Jabir radhiyallahu anhu qala, dari Jabir radhiyallahu anhu dia berkata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yujassisal qabra. Nabi melarang menyemen kuburan ya. Jadi ibu-ibu nih harus berwasiat ini kepada keluarganya, kalau meninggal apalagi di Eropa ya, upayakan semaksimal mungkin jangan sampai kuburannya di semen dibangun gitu ya. Wa an yaquda alaihi, dilarang juga duduk di atasnya. Wa an yubna alaihi, apalagi dibangun bangunan ya. Wa an yuzada alaihi, atau tanahnya terlalu tinggi ya. Au yuktabu alaihi, atau ditulis di atasnya. Rawahu Muslim wa Abu Daud wal Hakim. Kemudian perkara selanjutnya yang ke-8, as-salatu ilal kubur, salat menghadap kuburan. Wa indaha, atau salat di samping kuburan yang tidak ada batas antara masjid dan kuburan tersebut ya. Fan Abi Murtid Al-Ghanawi radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi bersabda, la tusallu ilal kubur, jangan kalian salat menghadap kubur, wala tajlisu 'alaiha, jangan juga duduk-duduk di atasnya. Rawahu Muslim. Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ardu kulluha masjid, tanah di bumi ini semuanya adalah masjid, tempat sujud, tempat sholat. Illal maqbara wal hammam, kecuali yang tidak boleh yaitu kuburan dan kamar mandi. Artinya kita boleh sholat di mana aja. Saat datang waktu sholat dalam safar misalkan, kita berhenti sejenak, hamparkan sejadah, dimanapun itu sah sholat kita, boleh. Tapi kalau kuburan dan juga kamar mandi, maka itu tidak boleh ya. Kemudian yang ke-9, binaul masajid alaiha, dan ini yang bahaya ya, membangun masjid di atas kuburan tersebut. Wa huwa bid'atu min dolalatil Yahudi wan Nasara, dan ini adalah kemungkaran bid'ah yang dilakukan oleh Yahudi dan Nasrani. Taqaddama hadis Aisyah, dan sudah kita sebutkan kata para ulama hadis Aisyah sebelumnya, la'anallahul yahuda wan nasara, Allah melaknat orang Yahudi dan Nasrani, takhud kubur anbiya'ihim masajid, karena mengambil kuburan nabi mereka sebagai masjid. Kemudian 10,
ittikhaduha id, menjadikan hari raya di kuburan tersebut atau mengenang penghuni kubur tersebut, ya, atau bisa diistilahkan haul-haulan, ya, yaitu mengingat penghuni kubur kematiannya setiap tahun. Wa huwa minal bid'ah, dan ini juga termasuk kebid'ahan, ya, allati ja'an nahyu sarihu anha li'idhamid darariha. Telah datang larangan secara jelas, ya, karena besarnya mudaratnya. Fan Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, Nabi SAW bersabda dari Abu Hurairah, ya, radhiyallahu anhu, la tattakhidu qabri idan, kata Nabi, jangan kalian jadikan kuburku ini hari raya. Hari raya artinya perayaan yang diulang-ulang tiap tahun itu, ya. Haul, kalau istilah Indonesia haul. Wala taj'alu buyutakum kubura, dan jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Lihat, Nabi mengingatkan bahwa rumah yang di dalamnya tidak ada sholat, tidak ada bacaan Al-Quran, tidak zikir, seperti kuburan. Ini menunjukkan zikir, sholat, berdoa itu bukan di kuburan. Dan musibahnya saat ini, ya, banyak sekali kuburan-kuburan yang dimuliakan, kemudian kuburan-kuburan penghuni kuburnya itu diingat kematian setiap tahun. Maka berapa banyak haulan akan dilakukan kaum muslimin seandainya setiap orang yang meninggal, setiap kiai yang meninggal, setiap orang yang ternama meninggal diperingatkan kematian tiap tahun. Ya, dan ini tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW, para sahabat dan para tabi'in, ya, para salafus saleh. Kalau dilakukan atau dicontohkan, bahkan ini disyariatkan, tentulah para sahabat yang paling semangat melakukannya. Dan berapa banyak yang harus kita haulan, ya. Bisa jadi tiap hari kita haulan mengingat kematian mereka, karena ratusan ribu para sahabat, ya, mereka meninggal semua. Dan alhamdulillah Allah jaga, ya, perkara ini, ya, tidak ada sama sekali di kota Nabi SAW, di Madinah, ya, di kota Mekah, atau di tempat para sahabat meninggal, ya, kuburan mereka diagungkan, dimuliakan, lalu diperingati kematian mereka tiap tahun, itu tidak ada, ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian Nabi mengatakan, wahai ma kuntum fasallu alaiha. Ya, yang penting, kata Nabi, di mana saja kamu berada, bersolawat saja untukku. Jadi nggak usah kita takut, ya, bahwa doa kita tidak akan sampai kepada Allah. Salawat saja. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad fa inna salatakum tablughuni, ya, tuballighuni, karena salawat kalian akan disampaikan kepadaku. Allah akan menyampaikan, ya, melalui para malaikat menyampaikan kepada Nabi SAW. Rawahu Abu Daud wa Ahmad. Kemudian perkara yang 11 yang dilarang dalam masalah kubur ini, yaitu syaddur rihali ilaiha, bercapek-capek perjalanan pergi mengunjunginya. Istilahnya ziarah ziarah makam wali, ya, atau ziarah istilahnya perjalanan ibadah, ziarah kubur, gitu, ya. Banyak sekali mudaratnya, dan banyak sekali dahulu itu banyak banget, ya, kecelakaan, ya, meninggal atau apapun, ya, ziarah-ziarah kubur tersebut. Wa huwa amrun manhiyun anhu li'annahu min wasail syirik. Ini dilarang, kenapa? Karena ini wasilah menuju kepada kesyirikan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW, Nabi SAW bersabda, la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Jangan kalian bepergian jauh, ya, dalam rangka ibadah kecuali menuju 3 masjid. Al-Masjidil Haram, yaitu Masjid Mekah, Ka'bah, Masjidul Rasul sallallahu alaihi wasallam, Masjid Nabawi di Madinah, wa Masjidul Aqsa, dan Masjidil Aqsa di Palestina. Rawahul Bukhari dan Muslim. Jadi nggak boleh kita sengaja saya niat ibadah untuk pergi ke makam mana, ya, atau ke kuburan mana, kecuali pergi ke 3 masjid ini, ya. Kemudian ini selesai, ya, perkara kuburan. Perkara tawasul sekarang, tawasulannya. Yang keenam, tawasul. Apa yang dimaksud tawasul? Qalu, mereka mengatakan, para ulama, at-tawassulu ma'khudhan fil lugha minal wasilah. Tawasul itu diambil di dalam bahasa dari wasilah. Wal wasilatu awal wasilah ma'nahuma mutaqarib.
wasilah pakai sin atau sod maknanya sama ya, berdekatan. Fattawasul huwa tawassulu ilal muradi was-sa'yi fi tahqiqihi. Tawasul itu maksudnya dia ingin menghubungkan kepada orang yang dia hubungkan supaya terpenuhi keinginan dia dan juga usaha dia ya. Wa fi syar'i, di dalam syariat, yuradu bihi at-tawassulu ila ridwanillahi wal jannah. Yang dimaksud adalah supaya dia bisa bersambung kepada keridhaan Allah dan surga. Maksudnya supaya dengan tawasul ini dia bisa mendapatkan keridhaan Allah dan mendapatkan surganya Allah. Bi fi'li ma syara'ahu wa tarka ma naha anhu wa tarki ma naha anhu ya. Dengan melakukan apa yang disyariatkan dan meninggalkan apa yang dilarang. Jadi ada memang perintah tawasul dalam Al-Qur'an ya. Makna wasilah fil Qur'anil Karim. Apa yang dimaksud wasilah dalam Al-Qur'an? Waradat lafz wasilah fil Qur'anil Karim fi mautinain. Terdapat dua tempat kalimat wasilah di dalam Al-Qur'an. Yang pertama dalam surat Al-Maidah ayat ke-35. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun." Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah yang bisa menyampaikan tadi ya ketakwaan kepada Allah. Wajahidu fi sabilihi, berjihadlah di jalan Allah la'allakum tuflihun, supaya kamu beruntung. Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 57, ulaikal ladzina yad'una, mereka yang kalian doain ya, maksudnya mereka yang kalian meminta kepada mereka ahli kubur itu ya. Yabtaguna ila rabbihimul wasilah. Mereka sendiri mencari wasilah kepada Rabb mereka. Ayyuhum aqrab, supaya mereka lebih dekat kepada Allah. Wa yarjuna rahmatahu, mereka sangat berharap kepada rahmat Allah. Wa yakhafuna adzabahu, dan mereka sangat takut kepada azab Allah. Inna adzaba rabbika kana mahdura. Dan sungguh azab Allah itu harus ditakuti ya. Wal muradu bil wasilah fil ayatain, yang dimaksud dengan wasilah dalam dua ayat ini, kata para ulama, apa maksudnya? Al-qurbatu ilallahi bil amali bima yurdihi, yaitu melakukan kurba, ibadah, dengan amalan-amalan yang Allah ridhoi. Faqad naqala al-Hafidz Ibnu Katsir rahimallahu taala fi tafsiri lil ayatil ula, dan Ibnu Katsir yang menafsirkan dalam ayat yang pertama surah Al-Maidah tadi ayat 35, an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna ma'nal wasilata fiha al-qurbah, bahwasanya makna wasilati fiha al-qurbah, makna wasilah dalam ayat itu artinya mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah yang disyariatkan. Wa naqala mithlu dzalika an Mujahid wa Abi Wa'il wal Hasan Basri wa Abdullah bin Katsir wa Suddi wa Ibnu Zaid wa ghairi wahid. Dan ini juga dinukilkan oleh banyak para ulama tafsir ya, Imam Mujahid, Abi Wa'il, Hasan Basri, dan juga Abdullah ibn Katsir dan As-Suddi dan Ibnu Zaid dan yang lainnya, lebih dari satu. Amal ayatu tsaniyah, adapun ayat yang kedua surah Al-Isra tadi ayat 57, apa maksudnya? Faqad bayyana sahabiyul jalil, para sahabat yang mulia yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu telah menjelaskan tentang munasabatun nuzuliha, sebab turunnya ayat itu. Allati tudahu ma'naha, yang bisa kita jelas makna dari ayat tersebut. Apa makna ayat tersebut? Kata beliau ya. Faqala nazalat fi nafarin minal Arab. Ayat ini turun tentang beberapa kelompok orang dari Arab. Kanu ya'buduna nafaram minal jin. Dulu mereka menyembah jin. Fa aslamal jinniyun. Tiba-tiba jin yang mereka sembah itu masuk Islam. Wal insul ladzi ya'budunahum la yash'urun. Sedangkan manusia yang terus menyembah jin itu tidak sadar. Jadi jinnya masuk Islam, mereka tetap berada di dalam kesyirikannya yang orang-orang manusianya. Jadi mereka menyembah jin, mungkin caranya dengan menyembah batu atau pohon atau kuburan atau apapun ya. Ternyata yang mereka sembah itu jinnya masuk Islam, takut sama Allah, mengharapkan wajah Allah, mengharapkan keridhaan Allah. Tapi manusia yang menyembah ini tadi tetap menyembah jin tersebut ya. Nasallallahu alaihi wasallam. Wa hadza sarihun fi anna al-murada bil wasilah
Maka sangat jelas makna wasilah dalam ayat itu ma yutaqarrabu bihi ilallah, amalan apa-apa yang bisa mendekatkan diri kepada Allah minal a'malis salihah wal ibadatil jalilah, yaitu amalan soleh yang disyariatkan dan ibadah yang agung ya. Walidzalika qala, karena itu Allah berfirman, ya betaguna ila rabbihimul wasilah. Carilah, mereka mencari ya menuju Rabb mereka wasilah tersebut. Ayatlubuna, atau maksudnya adalah mereka mencari ma yataqarrabuna bihi ilallah, amalan-amalan yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Wa yanaluna bihi mardatihi, dengan itu mereka bisa mendapatkan keridhaannya, minal a'mali salihah al-muqarriba ilaihi, dengan amalan saleh yang mereka niatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi wasilah dalam ayat itu, tawassul dalam ayat itu adalah perantara supaya kita bisa dekat sama Allah, bisa masuk ke surganya dengan amalan soleh. Kemudian para ulama menjelaskan aqsamut tawassul, pembagian tawassulnya. Yanqasimut tawassul ila qismain. Tawasul itu dibagi menjadi dua, tawasul masyru' wa tawasul mamnu, tawasul yang disyariatkan dan yang dilarang. Tawasul masyru', adapun tawasul yang disyariatkan. Qalu, para ulama mengatakan, huwa tawassulu ilallahi bil wasilatis sahihah al masyru'ah, yaitu tawasul mencari perantara-perantara ya, supaya dekat sama Allah dengan perantara yang benar yang disyariatkan. Wattariqus sahih, caranya pun cara yang benar. Lima'rifati dzalika, untuk mengetahui tawasul ini benar, waruju' ilal kitabi was sunnah, dengan cara kembali kepada tuntunan Al-Qur'an dan sunnah. Wa ma'rifati ma warada fihi ma'anha, dan mengetahui apa-apa yang dinukilkan diambil dari keduanya. Famadallal kitabu was sunnah ala annahu wasilatan, apabila Al-Qur'an dan sunnah menunjukkan bahwa ini adalah wasilah masyru'ah yang disyariatkan, fahuwa minat tawassulil masyru', maka itu termasuk tawassul yang disyariatkan. Wa masiwa dzalika fa innahu tawassulul mamnu, apabila Al-Qur'an menunjukkan selain itu, maka itu tawassul yang dilarang ya. Wa tawassulul masyru' yandariju tahtahu salasatu anwa. Jadi tawassul yang disyariatkan itu ada 3. Yang pertama, at-tawassulu ilallahi ta'ala bismihi biismin min asma'ihi al-husna au sifati min sifatihi al-azimah, yaitu tawassul kepada Allah dengan nama-nama yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha agung. Kan yaqul al-muslimu fi du'aihi, seperti ya seorang muslim dalam doanya berkata, Allahumma ya Allah, inni as'aluka, aku memohon kepadamu ya Allah, bi annaka ar-Rahman ar-Rahim, dengan perantara namamu yang mulia Ar-Rahman ar-Rahim, antu'afini, supaya engkau memaafkan aku ya Allah, atau supaya engkau memberikan keselamatan kepadaku. Jadi dia bertawasul dengan menyebut Asmaul Husna. Au yaqul, atau dia menyebutkan sifat-sifat Allah. As'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla syai'in. Aku meminta kepadamu ya Allah melalui perantara rahmatmu yang maha luas atas segala sesuatu. Dia tawasul dengan sifat Allah, yaitu rahmat Allah ya. Apa permohonannya? Antaghfirali, supaya engkau mengampuniku ya Allah, wa tarhamni, dan supaya engkau merahmatiku. Wa nahwi dzalika, atau contoh yang lain. Jadi supaya doanya dikabulkan Allah, permohonannya dikabulkan Allah, maka dia berdoa dengan menyebut-nyebut nama-nama dan sifat-sifat Allah. Maka ini boleh. Wa dalilu masyru'iyyatu hadat tawassul, dan dalil disyariatkannya tawasul ini. Jadi apa sandarannya? Apa dalilnya? Ini firman Allah Subhanahu wa taala ya di dalam surat Al-A'raf 180, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah memiliki nama-nama yang maha indah, berdoalah kamu dengan nama-nama tersebut. Jadi kalau kita pengen rezeki, sebut nama Allah Ar-Razzaq. Allahumma innaka antar razzaq, misalkan. Khairur razikin urzuqni. Ya Allah, engkau yang maha memberi rezeki. Ya, engkau yang maha memberi rezeki, sebaik-baik pemberi rezeki, berikan rezeki kepadaku. Allahumma anta rahman ar-rahim, atau ya rahman ya rahim irhamni anta khairur rahimin. Ya, dan seterusnya. Naam. Yang kedua,
Tawasul yang disyariatkan itu adalah tawasul ilallah bi amalin saleh qama bihil abdu, yaitu mencari perantara supaya dekat dengan Allah dengan melakukan amalan soleh yang dilakukan oleh hamba itu sendiri. Kan yakul, seperti seorang hamba mengatakan, Allahumma bi imani bika, ya Allah, aku telah beriman kepadamu ya Allah. Jadi iman itu kan amalan soleh, amalan hati, amalan yang paling agung, bahkan pondasi dari semua amalan. Wa mahabbati laka, dan dengan kecintaanku kepadamu ya Allah. Wattiba'i li rasulika, dan aku pun sudah berusaha mengikuti Rasulmu. Ighfirli, ampuni aku ya Allah. Jadi dia memohon supaya doanya dikabulkan Allah dengan perantara amalan yang dia lakukan. Maka ini disyariatkan, boleh ya. Au yakul, atau dia mengatakan, Allahumma inni as'aluka bihubbi li nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa imani bihi an tafruja anni. Ya Allah, aku telah mencintai nabimu dan aku pun beriman kepada nabimu. Dengan sebab ini, dengan imanku dan kecintaanku kepada nabimu, ya, ini termasuk amalan soleh dan termasuk ibadah, maka berikan kelapangan, kemudahan dari kesulitanku. Au an yadhkura da'i, atau ad-da'i yaitu orang yang berdoa menyebutkan amalan soleha, amalan-amalan soleh, dzabali qama bihi, yang sudah dia lakukan, fa yatawassala bihi ila rabbi, lalu dia pun bertawasul dengan amalan soleh itu kepada Rabb-nya. Kama fi qissati ashabil ghar ats-tsalatsa allati sayaridu dzikruha, sebagaimana kisah 3 penghuni gua yang nanti akan disebutkan oleh para ulama dalilnya ya. Wa yadullu ala masyru'iyyati, dan dalil yang menyebutkan disyariatkan ya tawasul dengan amalan soleh ini banyak ya. Dalam Al-Quran Allah berfirman dalam surah Al-Imran ayat ke-16. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna. Orang-orang yang berdoa, ya Allah, ya Rabb kami, kami sudah beriman. Lihat, dia menyebutkan amalan dia yaitu beriman. Faghfir lana, lalu dia memohon, minta kepada Allah dengan iman kami ini, ampunilah kami ya Allah, zunubana, dosa-dosa kami ampuni, wa qina adzabannar, jauhi kami dari api neraka. Atau dalam surah Al-Imran ayat 53, Rabbana amanna bima anzalta. Ini doa Hawariyun ya, penolong-penolong Nabi Isa. Penolong dakwah Nabi Isa. Ya Allah, kami sudah beriman dengan apa yang Engkau turunkan, yaitu Injil. Wattaba'na Rasul, dan kami sudah mengikuti Rasulmu, yaitu Nabi Isa. Faktubna ma'asyahidin, maka catatlah kami termasuk para syuhada. Jadi ini doa mereka dengan menyebutkan amalan soleh mereka. Juga di akhir surat Al-Imran itu ya, Rabbana innana sami'na munadiya yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Ya Allah, kami telah mendengar orang-orang yang menyerukan kepada iman kepada Rabbmu, kami pun beriman. Ya, lalu dia pun berdoa. Naam. Wa min dzalika ma tadammat qissatu ashabil ghar tsalatsa kama yarwiha Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Begitu juga tentang kisah penghuni gua yang disebutkan oleh Abdullah ibnu Umar ya. Sampai itu Rasulullah SAW yaqul, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma mendengar Nabi SAW bersabda, bainama thalathatun nafar mimman kana qablakum yamshuna idza asabahum matar. Dahulu ada 3 orang sebelum kalian ya, di zaman kalian ini, mereka sedang bersafar, tiba-tiba mereka diguyur hujan deras. Fa'awu ila gharin, lalu mereka pun berteduh di sebuah gua. Fantabaqa alaihim, tiba-tiba gua itu menutupi mereka, tertutup dengan batu ya. Faqala ba'duhum li ba'din, lalu mereka pun nggak bisa keluar, ya bisa mati di sana ya, kalau nggak bisa keluar. Mereka pun berkata kepada sebagiannya, innahu wallahi ya haula'i la yunjikum illa sidqu. Demi Allah, kamu nggak akan selamat kecuali engkau jujur kepada Allah, atau engkau menyebutkan amalan yang jujur, yang ada, yang sangat ikhlas yang pernah engkau lakukan. Falyad'u kullu rajulin minkum bima ya'lamu annahu qad sadaqa fihi. Lalu mereka pun mulai mencari-cari amalan yang sangat ikhlas, yang jujur yang mereka lakukan karena Allah. Faqala wahidun minhum, berkata salah seorang dari mereka, Allahumma, ya Allah, in kunta ta'lam, jika engkau mengetahui, Allah Maha mengetahui tentunya,
annahu kana li ajirun amali li ala farakin. Aku dulu punya pegawai yang aku bayar dengan farak. Farak itu dengan beras ya, atau dengan gandum ya, dua sok min aruzin, atau dari dua sok dari beras. Fadzahaba wa taraka. Tiba-tiba gajinya ini dia tinggalkan dan dia pergi. Jadi dia masih memegang gaji pegawainya ini, belum dia berikan. Wa ani amatu ila dzalikal faraq fadaratuhu. Maka aku pun sengaja butiran-butiran beras ini aku tanami gitu. Fasara min amrihi an ishtaraitu minhu baqara. Maka dengan tanaman ini hasilnya aku bisa membeli sapi. Wa annahu atani yatlubu ajrahu. Tiba-tiba pegawaiku ini mendatangiku meminta gajinya dulu, yaitu dua beras itu ya. Fakultu lahu. Lalu aku mengatakan, i'mad ila tilkal baqar fasaqqiha. Ambil itu sapi, fasukha. Ambil aja, bawa pulang. Faqala, dia pun mengatakan, innama li indaka faraq min arus. Gajiku bukan sapi. Gajiku cuma 2 sok beras tadi. Fakultu lahu, a'midu ila tilkal baqar fa innaha minal farq. I'mad ila tilkal baqar fa innaha minal farq. Ambil itu sapi karena itu hasil dari farqmu, yaitu hasil dari gaji 2 sok berasmu. Fasaqaha, lalu dia bawa sapi itu ya dengan senang hati. Fa in kunta ta'lamu anni fa'altu dzalika min khasyatika fafarij anna. Ya Allah, jika engkau mengetahui, dan Allah Maha mengetahui, amalan yang aku lakukan itu menjaga amanah. Dia menjaga amanah. Dia nggak mau mengambil harta orang dengan batil ya. Ini menunjukkan keutamaan kita menjaga diri wara' ya. Menjaga diri dari harta yang haram, harta yang syubhat, harta-harta milik orang lain apalagi ya. Termasuk harta waris ya, yang sering orang jatuh ke dalam perkara-perkara yang zalim itu dalam harta kan harta waris atau riba, jelas sekali itu ya, atau korupsi ya, mengambil harta orang lain ya, atau tidak mengeluarkan zakat dan sedekah karena sebagian dari harta kita itu ada hak orang lain. Maka ya Allah, jika engkau mengetahui bahwasanya amalanku ini karena takut kepadamu, maka tolonglah kami Allah dari gua ini. Fansakhat, tiba-tiba gua itu terbuka, anhumus sahra. Faqala, tapi mereka belum bisa keluar, baru terbuka sedikit. Faqala akhar, orang yang kedua mengatakan, Allahumma in kunta ta'lamu annahu kana li abwan syaikhan kabiran. Ya Allah, engkau mengetahui aku memiliki 2 orang yang sudah tua, yang sudah sepuh. Wa kuntu atihima kulla lailatin bilabanin ghanamin li. Dan biasanya aku mendatangi mereka setiap malam dengan susu kambing milikku. Jadi dia suka memberikan minuman kepada orang tuanya ini. Ya, dia memberikan minuman, ya, mungkin menyuapi juga. Dia sangat berbakti kepada orang tuanya ya. Fabta'tu alaihim al-laila. Tiba-tiba suatu malam aku telat mendatangi mereka. Fajitu waqdan raqada. Aku datangi mereka sudah tertidur pulas. Wa ahli, adapun keluargaku, anak istriku, wa iyali, anak dan istriku, ya tadawuna minal ju', mereka mengeluhkan kelaparan itu, merengek-rengek pengen minta susu itu ya. Fakuntu la asqihim hatta yashraba abawaya. Aku pun tidak memberikan minuman kepada anak istriku sebelum aku memberi minuman kepada ayah ibuku. Fakarihtu an uqidhuhuma. Tapi aku enggak berani, bukan enggak berani, aku khawatir membangunkan mereka. Wa karihtu an adda'uhuma fayastakina li syarab tuhuma ya. Aku pun enggak berani memanggil mereka, membangunkan mereka untuk memberi minuman itu. Falam adal antadiru hatta tala'al fajr. Aku tunggu sampai tiba waktunya fajar subuh. Fa in kunta ta'lamu anni fa'altu dzalika. Jika engkau mengetahui oleh amalanku ini berbakti kepada orang tua, termasuk min khasyatika, karena takut kepadamu, fafarij anna, tolonglah kami ya Allah dari gua ini. Fansakhot anhumus sakhra hatta nadaru ila sama. Maka terbukalah batu itu sampai mereka sudah mulai bisa melihat langit tapi belum bisa keluar. Faqala al-akhar, maka yang terakhir pun mengatakan, Allahumma in kunta ta'lamu annahu kanat li ibnatu ammi min ahabbin nasi ilayya. Ya Allah, engkau tahu dahulu aku memiliki sepupu perempuan ya,
Dan dia termasuk wanita yang paling aku cintai di dunia ini. Jadi dia mempunyai sepupu perempuan dan sepupunya dia yang paling dia cintai. Wa ini rawattuha an nafsiha. Suatu hari aku ingin menyetubuhinya ya. Fa'abad. Dia pun enggak mau. Illa an atiha bimi'ati dinar. Kecuali aku mendatangi 100 dinar. Ya. Itu pun dia terpaksa. Jadi wanita ini terpaksa meminta tolong karena dia sangat butuh untuk menolong keluarganya ya. Akhirnya wanita ini pun dengan terpaksa sepupunya ini minta, kalau kamu mau bersetubuh denganku, kamu harus berikan 100 dinar. Fatolabtu hatta qadartu. Fatolabat hatta qadartu. Dia pun aku pun ya meminta, yaitu tadi ya ingin menyetubinya sampai aku mampu menguasai dia. Fataituha, aku mendatanginya. Fadafa'tuha ilaiha, aku bayar 100 dinarnya. Fa'amkanatni min nafsiha, aku pun memiliki kemampuan secara bebas untuk ya artinya aku bisa menyetubuhinya saat itu juga. Falamma qa'adtu baina rijlaiha, ketika aku sudah mulai ingin mendatangi tubuhnya ya, di antara dua kakinya, dia pun mengatakan, ittaqillah, bertakwalah engkau wahai saudaraku kepada Allah. Wala tufdil khatim illa bihaqqi. Tidak layak engkau menyetubuhi wanita kecuali dengan haknya, dengan menikahinya. Jadi harus menikahi ya. Fakumtu wa taraktul mi'ata dinar, maka aku pun berdiri takut kepadamu ya Allah, bahkan aku tinggalkan 100 dinar, berikan kepadanya. Fa in kunta ta'lamu anni fa'altu dzalika min khasyatika fafarij anna. Jika engkau mengetahui ya Allah perbuatanku ini karena aku takut kepadamu, maka tolonglah aku ya Allah, tolonglah kami. Fafarajallahu anhum fakharaju. Akhirnya batu itu pun terbuka dan mereka pun bisa keluar dari hal tersebut. Rawahul Bukhari. Nah ini yang kedua, ini adalah tawasul dengan amalan soleh dengan dalil-dalil yang sangat jelas ya. Yang ketiga, at-tawassul ilallah bidu'ai rajuli saleh. Tawasul yang ketiga yang dibolehkan, berdoa dengan doa orang-orang yang soleh, yang masih hidup, yang hadir ya di hadapannya. Alladzi turja ijabatu du'ai, yang diharapkan doanya ini lebih diijabah. Kan yadhhabal muslimu ila rajulin yara fihi shalah wa taqwa wal muhafadha ala taatillah. Seperti seorang melihat seseorang yang dia soleh, dia bertakwa, dia ini menjaga ketaatan kepada Allah. Fayatlubu minhu an yaddu'a lahu Rabbahu liyufarrija kurbatahu wa yuyassira amrahu. Lalu dia pun memohon kepada orang itu supaya mendoakan dia kepada Allah untuk menolong kesulitannya dan memudahkan urusannya. Jadi ini boleh. Wa yadullu ala masyru'iyyati hadan naw anna sahaba radhiyallahu anhum kanu yas'aluna Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dalil disyariatkannya ini, dahulu para sahabat senantiasa mendatangi Nabi supaya Nabi mendoakan mereka ya, bidu'ain amin wa du'ain khasin, baik doa secara umum ya atau doa secara khusus ya. Fa fi sahihaini min hadisi Anas bin Malik, dalam hadis sahih Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna rajulan dakhala yaumul jum'ah, seseorang mendatangi majlis di hari Jumat ya. Min bab, di satu pintu, kana wijahul mimbar, dan pintu itu menghadap kepada mimbar, dan Rasulullah SAW sedang berkhutbah. Fastaqbala Rasulullah SAW qa'iman, lalu dia pun menghadap Nabi dan berdiri. Faqala ya Rasulullah, kata dia, halakatil mawashi wa anqata'atis subul, hewan-hewan ternak binasa dan sungai-sungai, lembah-lembah pun terputus ya. Maksudnya kekeringan, mereka sedang kekeringan, kemarau. Fad'ullaha yughithana, doakan kepada Allah supaya menurunkan hujan buat kami. Maka Nabi pun rafa'a Rasulullah SAW yadaihi, mengangkat kedua tangannya dan berdoa, Allahumma skina, Allahumma skina, Allahumma skina. Ya Allah, berikan kami hujan, turunkan kami hujan, turunkan kami hujan. Qala Anas pun berkata, wallahi, demi Allah, ma nara fis sama'i min sabin wala, tidaklah kami melihat di langit, dan tidak juga kami melihat
di langit melainkan ada apa? Ada awan hitam yang mendung ya. Wala syai'a wa ma bainana wa baina sila min baiti wala dar qala fatala'at min wara'ihi sahab mithla turas falamma tawassa'at as-sama intasharat thumma amtarat, maka saat itu juga turun hujan ya. Qala wallahi ma ra'ayna syamsa sitta thumma dakhala rajulun min dhalikal bab fil jum'ah muqbila. Maka selama 6 hari berturut-turut kami tidak melihat matahari. Artinya mendung terus, hujan terus. Kemudian masuk lagi orang yang tadi awalnya itu tadi ya, minta diturunkan hujan. Lalu dia pun Nabi sedang berkhutbah. Fastaqbalahu, lalu di Jumat berikutnya dia pun memohon lagi kepada Nabi. Ya Rasulullah, halakatil amwal wa anqata'atis subul. Fad'ullaha yumsikuha. Harta-harta kita binasa dan jalan-jalan pun ya, maksudnya lembah-lembah yang lainnya pun terputus, maksudnya banjir ya. Jadi karena sering hujan akhirnya banjir. Tolong doakan supaya Allah menahan hujan ini. Maka Nabi pun mengangkat tangannya dan mengatakan Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma alal akami wal jibali wal dharab wa manabatis syajar. Ya Allah, jadikan hujan ini sebagai rahmat untuk kami, jangan jadikan musibah. Ya Allah, turunkan hujannya atau pindahkan hujan ini. Jadi enggak boleh memohon hujan itu berhenti, tapi Nabi berdoa pindahkan hujan ini di lembah-lembah, di gunung-gunung, di bukit-bukit dan di tempat-tempat pohon-pepohonan ya. Fangqata'at wa kharajna namshi fi syam. Akhirnya kami pun hujan pun reda ya, kami pun berjalan mulai bisa kembali melihat terangnya matahari ya. Qala Syuraik fasa'altu Anas ahwar rajul awal qala la adri. Lalu bertanya Syuraik kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, apakah yang bertanya yang kedua ini sama seperti yang pertama? Anas mengatakan, aku tidak tahu. Wa fi sahihaini anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam lamma dzakara anna fi ummati 70 alaf yadkhuluna al-jannah, dalam hadis Bukhari dan Muslim ketika Nabi menyebutkan bahwa 70.000 umatnya akan masuk surga bi ghairi hisabin wala adab, tanpa hisab dan azab. Dan Nabi bersabda, humul ladzina la yastarquna wa la yaktawuna wa la yatatayyaruna wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka yang akan masuk surga tanpa hisab dan azab, yang tidak pernah meminta diruqyah, tidak pernah meminta berobat dengan kai, tidak juga tatayyur, dan mereka sangat bertawakal kepada Allah. Qama Ukasha ibn Mihsan. Lalu sahabat Ukasha ibn Mihsan radhiyallahu anhu pun berdiri. Faqala, dia berkata, ya Rasulullah, ud'u Allah an yaj'alani minhum. Doakan kepada Allah supaya aku termasuk salah satu dari mereka. Maka Nabi berkata, anta minhum, engkau salah satu dari mereka. Dan ini terbukti ya, Ukasha radhiyallahu taala anha meninggal dalam keadaan tetap mukmin Islam, bahkan berjihad di jalan Allah, menunjukkan bahwa bagaimana benar ucapan Nabi, engkau bagian dari mereka. Wa min dzalika haditsun ya, zikrin Nabi SAW Uwais Al-Qarni, juga hadis yang Nabi menyebutkan Uwais dan Al-Qarni ya, yaitu di masa tabi'in ya. Wa fihi qala, Nabi berkata tentang Uwais ini, fas'aluhu an yastaghfira lakum, kalian mintalah kepada Uwais, padahal Nabi menyuruh para sahabat ya. Tingkatan sahabat lebih tinggi daripada Uwais, tapi Nabi menyuruh para sahabat untuk memintakan kepada Uwais yang masih hidup ya, kalau ketemu minta doakan agar Allah mengampuni kalian ya. Wa hadan nau' min at-tawassul innama yakunu fi hayatin man yatlubu minad du'a minhu du'a. Nah, tawasul ini yang ketiga ini, tawasul apabila orang soleh itu masih hidup. Jadi boleh kita meminta didoakan. Amma ba'da mautihi fala yajuz. Kalau orang yang sudah meninggal maka ini tidak boleh. Li'annahu la amila lahu. Kenapa? Karena dia sudah meninggal yang udah nggak bisa beramal, ya. Taib. Selanjutnya yaitu at-tawassulul mamnu, tawasul yang dilarang ya. Wa huwa tawassul ila Allah Ta'ala bima lam yathbut fi syari'ah annahu wasilah wa huwa anwa ba'duha ashaddu khuturatin min ba'd. Yaitu tawasul yang tidak ada perintahnya dalam syariat bahwa itu wasilah, dan dia sebagiannya sangat berbahaya dari sebagian yang lain ya.
Apa saja tawasul yang dilarang ini? Di antaranya tawasul bidu'a mauta wal ghaibin. Tawasul dengan berdoa kepada mayit dan juga orang-orang yang tidak hadir, orang-orang yang gaib. Wal istighatsati bihim, minta tolong kepada mereka, su'alihim qada al haja, minta dipenuhi hajatnya, wa tafrijil kurubati wa nahwi dzalika, atau dilapangkan kesulitannya atau yang lainnya. Fahadza minasyirkil akbar annakil minal mila, dan ini bahaya. Ini termasuk syirik besar yang bisa mengeluarkan pelakunya dari agama Islam ini. Yang kedua, at-tawassul ila Allah bi du'ail mauta wal ghaibina, ay at-tawassul ila Allah bi fi'lil ibadati indal kuburi wal udriha bi du'aillahi indaha. Tawasul di sisi kubur-kuburan, dengan berdoa kepada Allah di sisi kubur-kuburan itu. Wal bina'u 'alaiha, membangun kubur itu, wa wada'al qanadil was suturi wa nahwu dzalika. Kuburan itu dibangun bangunan lalu dibuat tirai-tirai ya dan yang lainnya, dan dia meyakini doanya dikabulkan di situ. Wa hadza minasyirkil asghar, ini termasuk syirik kecil, al munafi li kamali tauhid, yang bisa mengurangi kesempurnaan tauhidnya. Wa huwa dzari'atun mafdiyatun ila syirkil akbar, dan ini termasuk pencegahan jangan sampai jatuh ke dalam syirik yang besar. Kemudian yang ketiga yang dilarang, at-tawassul ilallah bijahil anbiya'i was salihin wa makanatihim wa manzilatihim indallah. Bertawasul dengan kedudukan, kemuliaan orang soleh, para nabi, orang soleh, dan kedudukan mereka di sisi Allah. Wa hadza muharram, dan ini diharamkan ya. Kenapa? Bal huwa minal bid'ahil muhdatsah, karena ini bid'ah yang diada-adakan, li'annahu tawassala lam yusyri'ullahu walam ya'zan bihi, karena ini tidak disyariatkan dan tidak diizinkan oleh Allah. Allah berfirman, Allahu adzina lakum, Allahu adzina. Apakah Allah mengizinkan kalian? Yunus ayat 59-nya. Wa li'anna jahu salihin wa man kana tim indallah innama tanfa'uhum hum. Karena kedudukan orang soleh ya, dan juga kedudukan mereka di sisi Allah itu bermanfaat hanya untuk mereka ya, bukan untuk selain mereka. Sebagaimana Allah berfirman, wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Tidaklah bagi manusia kecuali apa yang dia usahakan sendiri. Walidza lam yakun hadza tawassul ma'rufan fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi, dan tawasul ini juga tidak dikenal di zaman Nabi dan di kalangan para sahabat. Wa qad nassa 'alal man'i minhu wa tahrimihi ghairu wahid min ahli ilmi. Bahkan ini dilarang dan diharamkan oleh para ulama. Di antaranya Abu Hanifah, beliau mengatakan yaqra'u an yaqula da'i, dimakruhkan atau dilarang ya, seorang berdoa as'aluka bihaqqi fulanin au bihaqqi auliyaika wa rusulika, yaitu misal dia berdoa, ya Allah aku meminta kepadamu dengan kedudukan si fulan, atau dengan kedudukan wali-walimu, atau dengan kedudukan rasul-rasulmu, au bihaqqil baitil haram wal masy'aril haram, atau dengan kedudukan Ka'bah atau Masy'aril Haram ya. Jadi ini dilarang. Taib, insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya ya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kebenaran hanya milik Allah. Kita akan lanjutkan pada berikutnya, yaitu syubhat waradaha fi babit tawassul, syubhat-syubhat yang berkaitan dengan tawasul. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Saya sekalian pamit ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.